Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun untuk pecinta dak. Nah, sekarang kami berada di satu daerah ya, daerah Batu Rusak namanya ya, daerah Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Induk ya. Nah, di sini kita mengungkapkan satu sejarah ya, sejarah Batu Rusa yang cerita legendanya itu dari kutukan si pahit lidah. Nah, jadi untuk sahabat dak dimanapun berada, sekarang kita lebih jelas ya, Bang Juri ya, Bang Erja. Jadi lebih jelasnya kita jemputkan ada di sini satu sesepuh ya, sesepuh dari karena orang tuanya nggak bisa hadir, tapi diwakili oleh anaknya ya. Oke, sekarang kita pergi menceritakannya. Ini wilayah ini masih wilayah air semua Batu Rusa ya semua ya, termasuk sini ya. Nah, oke, jadi sesepuh di sini nih lebih tahu ya kejadian-kejadiannya, cerita legendanya ya si pahit lidah ini ya, Bang Juri, Bang Erja. Oke, nanti kita jemput sekarang. Kita sekarang posisinya berada di depan rumah beliau. Oke. Gimana Bang Erja kira-kira untuk masalah cerita si pahit lidah ini? Ya. Di sini mulai dari pertemuan kita masuk, energinya mulai terbuka. Oh iya, benar. Banyak yang hadir soalnya. Oke. Bang Juri gimana? Aman. Aman ya. Oke, insyaallah. Oke, sekarang kita masuk ke rumahnya. Kita jemput. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Jadi untuk sahabat dimanapun berada, inilah namanya siapa? Abang Aan. Aan ini salah satu sesepuhnya, orang yang lebih mengerti ya, tahu ya dengan situasi daerah sekitar sini ya. Ya Bang Aan ya. Nah, mungkin Bang Aan bisa bantu kami dari tim dak untuk sedikit untuk menceritakan kejadiannya. Pertama si pahit lidah. Nah, kita takutnya nanti kan ada banyak macam yang versinya kan, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Nah, sesungguhnya mitos si pahit lidah ini mungkin Bang Aan dari keluarga dulu, dari kakek-kakeknya, dari bapaknya sampai Aan juga mungkin lebih paham. Oke. Istilahnya kalau tahu tuh mau mendengar cerita-cerita dulu. Orang tua dulu kan istilahnya ada air batu, ada batu rusa, makanya disebut desa Batu Rusa tuh karena ada rusa jadi batu, sama air batu tuh dulunya sosok perempuan. Oh gitu. Nah, tuh. Kalau jadi air batu itu sosok perempuan. Dulunya sosok perempuan. Nah, itu kira-kira dari rumah Bang Aan ke air batu itu berapa jauh? Sekitar 500 lah. 500 meter. Bisa nggak kita ke sana? Bisa. Oke, Bang Aan. Ya. Jadi air batu itu posisinya itu air itu memang batu itu sosok batu memang batu alami atau batu dari kutukan si pahit lidah, Bang Aan? Cerita dari riwayatnya itu kutukan. Kutukan ya. Nah, cuman sering orang ngambil air di situ. Musim kemarau pun nggak kering air tuh. Nah, ya yang anehnya itu ada cerita, benar nggak menurut Bang Aan? Itu air yang anehnya, kenapa air itu kalau setiap bulan ya, kalau kita kaitkan dengan satu penyakit wanita ya, seperti haid ya, itu kok airnya bisa merah ya? Ya, itulah yang jadi pertanyaan tuh, memangkah ini kutukan dari pahit lidah, apakah memang batu alami? Ya, karena gitu ya. Setiap bulan dia merah airnya itu. Pokoknya setiap bulan ya. Berarti itu menandakan seperti kayak seorang wanita, kodratnya seorang wanita ya. Dia mempunyai satu penyakit yang diberikan Allah itu. Ada datang bulannya. Datang bulannya seperti ya. Oke, gitu. Jadi Bang Aan kita ke sana yang lebih biar lebih sahabat dak lebih tahu lagi untuk kebenarannya air batu. Ya selama ini mungkin untuk sahabat dak cuma mengenal di Batu Rusa sosoknya batu rusak yang dikutukan oleh si pahit lidah
sama serunti itu sosoknya rusa. Nah ini malah ada yang lebih menarik lagi, namanya air batu ya Bang Aan ya. Nah, air batu ini untuk sahabat dak dimanapun berada, air batu itu sosoknya batu seorang wanita yang dikutuk oleh si Fadlidah, tapi air itu ya Bang Juri ya Bang Jaja ya. Jadi air itu bisa dalam 1 bulan itu berubah warna jadi warna merah, seolah-olah menandakan seperti penyakit haid ya wanita ya. Iya gitu ya. Cuman sekarang nih karena mungkin tergerus zaman kan nggak berbentuk lagi perempuan. Oh gitu Cuman batunya. Ya, udah tuh lah banyak dibenahi, di semen kan. Oh di semen gitu ya. Itu yang itu nggak bisa kering-kering ya. Enggak, walaupun kemarau masih. Masih ya. Sekarang kan musim kemarau. Sekarang juga masih bisa aktif diambil warga. Iya masih. Makanya kita ke sana lihat kan. Oke. Nah selain, tapi maaf ya Bang Aan, selain si air batu ini, itu kalau untuk kegaibnya ya, apa aja ya kira-kira? Maksudnya? Kegaib itu ya seperti kalau barang-barang yang malu astral itu yang istilahnya menguasai daerah sini, yang untuk menjaga daerah sini supaya jangan habitat ini terganggu. Lingkungannya gimana? Di sini ada 7 istilahnya Raden lah, kalau balang air tuh orang air katanya. Ngomong orang air yang menguasai air ya. Menguasai sungai itu ada 7. Mungkin nggak bisa ku sampaikan, kalau 7 itu ku bicarakan lain jadinya. Oke, jadi untuk sahabat dak memang di sini juga ada satu menunggu ya, di daerah ini satu menunggu di kawasan si Batu Rusa ini itu ada 7 saudara ya. Ya Bang Aan sendiri tidak bisa menyebutkan siapa orangnya, tapi dia tahu sebenarnya, tapi takutnya nanti menimbulkan negatif ke kita ya gitu ya Bang Aan ya. Insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah kita cuma hanya untuk mengungkapkan sejarah aja ya. Nah, gitu. Di sahabat dak, kita sekarang ya Bang Aan, Bang Arja, Bang Juri. Sekarang kita menuju ke air batu ya Bang Aan ya. Nah ini yang dinamakan air batu. Di mana air batu ini ceritanya itu batu ini sosoknya wanita ya. Sosok wanita ya, sosok wanita itu yang pernah kita ceritain tadi. Agak pelan-pelan, oke Bang Aan. Nah ini batunya, ini batu dulu gimana Bang Aan? Kalau menurut Bang Aan gimana? Batu ini dulu besar. Ya, besar. Nah, di sini yang agak berbentuk perempuan. Oke, coba kita lihat kamera, coba. Nah, cuman karena sudah tergerus zaman dan banyak diperbarui karena airnya diambil masyarakat kan, nggak kering-kering walaupun musim kemarau. Iya. Jadi posisi wanita itu menghadap kemana ini? Menghadap ke arah sana, ke sungai. Ya? Berarti arah ke barat ya? Bukan, kalau barat sana kan timur ya. Di arah sana kan, kalau ke sana kan kita mau ke Mentok, di sana kan ke Sungai Liat ya. Iya benar. Ya, dari arah barat ya. Jadi arah barat jadi si wanita ini nih. Jadi wanita ini posisinya dia duduk, kakinya gimana? Kakinya di mana, Bang? Kakinya itu agak agak ini ya, agak merenggang gitu ya. Merenggang, duduk. Di tengah di sela-sela kaki itu air itu. Oh, ini airnya ya. Badannya di sini, di sini kan. Enggak kering-kering air sini ya. Enggak. Nah, tapi yang ini yang lebih menarik untuk sahabat dak ya.
ini ya Bang An ya. Ini air ini kalau setiap sebulan sekali berbentuk merah airnya ya. Ya seperti perempuan datang bulan. Oh gitu ya. Itu di Oke. zaman-zaman yang aku masih kecil lah itu. Oke, ya betul Bang Aan masih Karena kecil orang ya. rame di sini dulu, bukan Ya. pakai mesin. Nah, ini yang satu ini bisa batu bisa kayak gini Bang Aan. Kenapa ini? Ini digosok pakai kaki nih. Oh, begini dulunya ya. Iya benar. Terjadi karena proses alam juga akhirnya menjadi mengeras ya. Jadi besar juga ya batu ini jadi posisinya ini. Ini besar ini besar ini, enggak begini. Ini besar. Nah, sekarang aja udah tergerus. Nah ini besar nih. Ya sekarang ya. Nah sekarang saya mau tanya sedikit sama Bang Aan, oke, Bang Aan ya. Jadi saya mau tanya Bang Aan ya. Ini air batu ini ceritanya mungkin Bang Aan lebih tahu sedikit mengenai kenapa dia si sosoknya wanita ini. Apa dulu ada hubungan dengan si Paidida itu bagaimana? Bang Aan? Itu sih kurang tahu apakah itu istrinya ataupun orang temannya ataupun entah keluarga dia, nggak tahu juga sih. Ya. Nah, cuman menceritanya itu dia ini hamil. Si perempuan ini hamil. Nah, terus hamil rusa itu kan. Jadi si Paidida itu mencari rusanya. Gitu. Mencari rusa. Si Paidida itu mencari rusa itu. Si hubungan dengan perempuan ini? Makanya itu yang ku bilang tadi, apakah dia masih berhubungan atau suami istri atau istrinya si Paidida ya, Serunti tadi. Apakah ini orang lain itu? Ya gitu. Sampai sampai si perempuan ini dikutuk oleh Serunti, si Paidida ini menjadi batu deh. Mungkin apakah si Paidida ini marah atau ada sesuatu membuat si Paidida itu sampai mengutuk jadi batu ini? Kira-kira Bang Aan tahu tuh kenapa? Kalau itu sih kurang tahu. Ya. Karena apakah mungkin dia lagi kesel atau apa kan? Kita nggak tahu. Mungkin emosi ya. Nggak dapat rusanya. Ya. Atau katanya ada juga apakah si perempuan ini dia mengidam atau apa gimana? Dia ngidam. Kalau cerita dari masyarakat dulu ini ngidam. Iya. Ngidam. Jadi mau ngidam rusak tadi. Mengidam rusak itu. Akhirnya rusak itu mungkin bisa juga ya, bisa juga atau istrinya si Paidida atau ada hubungan dengan si Paidida, si Runti ini. Jadi mungkin si perempuan ini memerintahkan si Serunti, si Paidida ini untuk mencari rusa itu. Iya. Kira-kira begitu. Ya ceritanya situ. Jadi begitu mungkin kesel si Serunti, si Paidida ini ya. Sampai rusak, sampai lari ya, lari ke sungai ya. Ini nggak jauh, ada berapa meter sampai sini ya? Berapa meter arah sungai? Kalau sini sekitar 500-an lah. Posisi rusak itu lari ya? Kalau ya agak ke sana sedikit, ke sana. Agak nyerong ya ke barat daya terus. Iya. Nah itu, istilahnya sekarang ini kan kalau dihitung sekitar 500-an. 500 meter ya, sekitar kalau ini sahabat dak ya. Kalau kita terobos kan umpamanya ke ini satu rawa-rawa ya. Itu sekitar posisinya ke batu rusa itu yang batu kutukan si Paidida itu ada sekitar 500 meter ya, arah nyerong dikit ya ke arah barat ya. Nah, jadi bisa itu si perempuan bisa jadi batu itu gimana Bang? Wah itu ya yang kurang tahu lah bagaimana, karena apakah setelah dia kesal nggak dapat rusanya mungkin diucapkannya gitu. Terucap oleh dia kan. Oh gitu. Jadi sahabat dak begini. Jadi waktu itu si perempuan ini waktu dia menyuruhkan si Paidida ini Serunti itu untuk mencari rusa itu karena si perempuan ini mengidamkan untuk makan rusa ya gitu ya Bang Aan ya. Tiba-tiba rusa itu lari, dikejar si Paidida lari, akhirnya rusa itu terjun ke sungai. Rusa terjun sungai sampai juga akhirnya si Paidida ini karena saling kesalnya ya, saking emosinya marah itu mungkin sampai mengutuk mengutuk sampai terkena juga dengan perempuan. Si perempuan ini. Oke Bang Aan, kita liatin air itu ya. Jadi gimana Bang Juri? Batu rusa itu rusa yang terjun ke sungai tadi ya Bang ya? Iya. Oh, itu ceritanya rusa itu Bang ya? Ya, jadi gitu. Jadi itu riwayat ceritanya. Nah, jadi kalau posisi kalau posisinya begini, ya memang bentuknya kayak gini memang. Ya, jadi di sini dia agak kecil, istilahnya agak kecil ya. Cuman karena tergerus zaman ini kan jadinya gini, gak banyak perubahan ini. Ya, karena mungkin terjadinya evolusi ya.
cuaca, hujan ya, dan alam. Karena mungkin juga dengan ada tangan-tangan manusia juga, ya mungkin ya. Karena kalau yang ininya memang dari dulu begini. Airnya ini, Nah, bentuknya. bentuk memang. Nah, cuman yang atas ini aja mungkin karena Iya mungkin ya. Tadi mungkin bentuknya agak ke sini ya, agak ke sini bentuk si perempuan itu duduk. Iya. Dan di sini juga ini antara kakinya ya, ini pahanya ya kelihatannya ya. Ini kakinya ya, ini kaki berdua ini ya. Di tengah-tengah ini di tengah perempuan di pahanya seperti kayak gini ya, posisinya ya, ya Bang Iya, Aan ya. benar. Jadi air ini ya. Dulu air itu apakah memang segini Bang Aan atau memang dulu penuh begini? airnya kalau musim hujan sih penuh. Cuman kalau sudah musim kemarau di sini lah airnya. Enggak ini Pak, enggak pernah berubah begini juga airnya ya. Dulu memang saya tanya Bang Aan. Bang Aan juga waktu masih kecil pernah ke sini enggak? Sering ke sini. Sini juga ya. Dulu begini posisi apa enggak? Enggak, ini udah berubah banyak, Ya, sudah berubah. Jadi berubah ya. Tergerus zaman lah ini. Karena udah dibangun, ini dulu agak kecil. Tapi Ini kalau bukan begini. kalau kita kembali dengan ada sedikit mitos sejarah itu, Bang Aan mengatakan juga dengan sesepuh-sepuh di sini mengatakan, memang air ini kalau setiap sebulan sekali itu untuk akhir bulan atau awal bulan ya Bang Aan bisa berubah jadi merah ya. Iya. Memang kalau kita lihat di posisi batunya batu merah ya, tapi tidak mungkin Ya. bisa berpengaruh dengan batu ini merah. Nah, kalau dia memang karena pengaruh dari batu merah ini, airnya mestinya merah. Iya. terus ya. Nah, tapi kenapa yang menjadikan tanda tanya kita setiap Bulan seperti ada waktu airnya berubah merah. haid ya, haid perempuan itu, wanita itu kalau pada penyakit apa? Datang bulan lah. Datang bulan ada penyakit haid itu dia tetap berubah seperti ini ya. Berubah ada warna merah. Cuman itu semasa aku masih kecil, karena aku lihat sendiri kan. Iya. Jadi istilahnya ada perubahan airnya. Cuman walaupun dia merah, kalau diambil bening. Ya begitu. Memang kelihatannya merah gitu ya, kayak merah darah ya. Begitu diambil Bening. beningnya gitu ya. Nah ini kan sudah bening habis nih, nggak Iya, enggak ada merah. nggak merah. Oke, coba kita merah. kalau kita putar-putar ke sedikit Bang Aan ke sini Bang Aan ya. Gitu ya. Jadi posisinya dulu mungkin ini Ini agak ke sini nih. begini ya arahnya ya. Nggak seperti ini udah besar kan. Itu begini. Ya gini ya. Karena batu ini kan lemah, bisa di lubang pakai kaki. Oh ya dulunya ya. Oh seperti ini kayak apa namanya? Tanah liat gitu ya. Ya. Tanah liat, tapi keras loh Bang Aan ini. Keras, memang keras. Keras ya. Nah, jadi posisi untuk sahabat dak ya. Jadi perempuan itu ya duduknya seperti kayak posisinya gimana ya? Kayak duduk orang bersila ya, tapi bersila suatu kakinya antara dua kaki pahanya itu dia agak beginilah ya agak membuka ya Bang Aan ya. Iya. Dan air itu posisinya di tengah-tengah ini ya. Iya, benar. Di tengah di antara paha kanan. Ya, sela paha kanan dan paha kirinya itu airnya ini posisinya. Untuk energi juga lumayan Bang. Ini Bang ya. Cukup. Ya kalau energi, kalau untuk kembali ke energi astral itu ya tetap bersahabat. Ya, jadi inilah sahabat dak ya. Jadi inilah salah satu peninggalan sejarah yang di Batu Rusa, daerah Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Induk. Ini salah satu benar kenapa disebutlah daerah Merawang ini disebutkan Batu Rusa. Jadi salah satu cerita mitos itu, legenda itu datangnya Serunti ke Pulau Bangka ini. Mungkin ini salah satu mungkin ada kerabatnya atau istrinya yang dikutuklah menjadi batu ya Bang Ana. Jadi batu karena si perempuan ini cuma kita nggak tahu siapa namanya ya Bang ya. Nah, jadi perempuan ini begitu mengidam satu pengen makan rusa ya. Ternyata dia si perempuan ini menyuruhkan si Serunti, si Pahilida itu untuk menangkap rusanya. Dikejarlah oleh si Pahilida itu. Rusanya lari sekitar 500 meter dari sini, loncat ke sungai. Akhirnya si Pahilida mengutuk, marah kena emosi, mengutuklah menjadi rusa itu jadi batu, termasuk perempuan ini begitu. Jadi Berkaitan ya. Kaitannya. Jadi kalau selain untuk air batu ini,
Apalagi ada punya sejarah lagi. Sejarah rumah Nippon di peninggalan Jepang dulu ada di Batu Rusa. Ada di sungai bang ya? Ya, di pinggir sungai, antara kiri kanan jembatan. Ada dua sih bang ya? Iya. Kiri kanan ya. Nah, kalau yang rumah yang di terowongan itu, Nah, itu rumah Bojung Sen, rumah Bujung Cina. Sen, ya, Bujung Sen. Nah, itu ada di dekat pasar. Nah, itu rumah peninggalan lama juga. Terowongnya berarti bisa juga ke sini ya? Ke sungai, Jadi lurus, dia kan lurus ya, Iya. sampai ke sungai, jembatan. Ini memang Iya. ke jembatan. ke jembatan. Cuman ada apa? Kalau itu sih kurang tahu lah kalau dia bikin ke arah sungai kemana kan, gimana munculnya. Oke, kira-kira gimana Bang Erja, Bang Juri? Ini airnya dari tadi naik sendiri Pak. Ya, enggak, memang ini sekarang memang posisinya di daerah Bangka ini, Pangkal Pinangnya khususnya sekitar ya. Batu Rusa ini kemarin udah berapa? Udah berapa hampir setengah tahun kita Iya. kemarau panjang ya. Iya. Dan setelah alhamdulillah ya, ini satu apa namanya, kemujizatan dari Allah ya, kekuasaan Allah, ternyata air jernihnya dan memang tidak pernah surut ya, tidak pernah kering ya. Dan ini juga akhirnya membantukan warga sekitar ya. Iya. Ini salah satu mungkin ini kan satu pipa ya, pipa menyambung ke pipa mesin ya, ke rumah-rumah warga di sini ya. Alhamdulillah syukurullah ya, ini ya. Jadi gimana kita penjuri? Kita ke lokasi Pak. Ke lokasi, Yang balik ke arah tadi. oke, ke rumah, ke arah yang ada di, oke, Ya. kalau gitu oke, sahabat dak. Jadi Ada bangunan itu ya. Bisa kita bermain pinggir itu bisa oke, Pak ya. jadi Bisa. sekali lagi untuk sahabat dak dimanapun berada, saya bersama Bang Juri, Bang Herja dan ini Bang Aan. Bang Aan ini adalah salah satu dari putranya sesepuh di daerah Batu Rusa ini ya. Jadi inilah narasumber kita sesungguhnya. Ternyata rupanya di Batu Rusa ini selain ada rusa, ternyata ada air batu. Air batu ini, dikatakan air batu ini adalah satu kutukan wanita dari si Serunti Sipailida. Dan air ini mempunyai berkah sampai sekarang. Dari tahun Serunti ini Sipailida ini, dari zaman kerajaan, mungkin kerajaan Sriwijaya dan zaman kerajaan itu sampai sekarang alhamdulillah airnya tidak pernah kering dan tidak pernah surut. Tapi yang ada yang lebih kita tanda tanyanya, kenapa setiap bulan sekali air ini berubah jadi merah? Karena seolah-olah dia akan menandakan suatu haidnya, penyakit perempuan tuh bila berdatang bulan, penyakit haid tuh berubah merah. Akhirnya inilah, ternyata kita lihat sini airnya jernih, tapi setiap bulan dia berubah jadi merah, kayak gitu. Bang Aan, kira-kira begitu ya Bang Aan ya? Banyak kira-kira yang tahu, gitu. Bang, ya? Hah? Kalau untuk publik belum banyak yang tahu tempat air. Kalau ini, Pak. publik belum, paling orang-orang Batu Rusa sendiri yang tahu kan sejarah ini, yang banyak mereka tahu juga. Nah, air batu ini makanya dari turun temurun dari keluarga saya kan ceritanya gitu. Ya, kakek ke kakek sampai ke ini ya, karena memang Sipailida ini memang kalau kita hitung kalau dia memang dia berasal dari kerajaan Sriwijaya itu, dia mempunyai abad ke-7 itu dan zaman kejayaan abad Sriwijaya itu abad ke-9. Kalau bila di zaman kerajaan Mataram untuk di Bangka Belitung ini dia di abad ke-5 gitu kira-kira. Bang Juri ya Bang ini. Sebelum Masehi ya. Ini. Oke, jadi kita gimana? Airnya naik terus dari tadi. Ya, airnya naik terus, tapi dia pun naik, tapi dia enggak sampai ke atas ya. Dia tetap posisinya begini-begini, nggak pernah surut airnya. Alhamdulillah sahabat dak ya, kita bisa mengungkap yang mungkin banyak yang belum diketahui dari publik ya Kak ya, melalui narasumber kita Bang Aan Kak ya. Oke, jadi sekali lagi inilah perjalanan kami dari tim DAK mengungkapkan satu peristiwa, kejadian atau legenda mitos yang ada di Bangka Belitung, khususnya daerah Batu Rusa, yang dimana satu rusa dan suatu perempuannya dikutuk oleh Serunti atau Sipailida menjadi batu. Inilah batu perempuan itu dan air itu, dan rusanya ada di sungai gitu. Jadi
yang pernah perjalanan kami berapa bulan yang lalu kami pergi ke daerah Desa Z ya, Desa Z itu pernah juga terjadi kutukan si pelida dinamakan batu buaya. Kayak gitu ya. Ya gimana kira-kira? Oke, apa kita ke tempat? Ya. Boleh. Oke lah. Oke, jadi kita tadi ya Bang Aan ya, Bang Juri, Bang Erja. Ya. Kita tadi udah ada air batu tadi. Iya. Nah, sekarang kita nih posisi kita sekarang masih di air batu ya, tapi kita melintas jalan ya, jalan yang bukan di posisi di belakang rumah orang ya. Ini sedikit kita mengenalkan ini buah apa ini Bang Aan? Buah nipah. Buah nipah ya. Ini udah tua apa yang muda ini ya? Belum sangat tua. Pas kayaknya. Coba kamera. Nah ini Pak mungkin Agak seperti keras ngambil. ini ya, ini seperti bangsa palma ya, kelapa ya, seperti kayak buah lontar ya. Kalau dalamnya seperti lontar, buah lontar ya. Pernah ada buah lontar ya. Oke. Coba kita jalan lagi, oke Bang Ana. Coba tapi ini posisinya kita posisinya di pinggir air ya. Mudah-mudahan kita aman-aman ya. Oke. Menurut kakek itu tadi kesimpulannya gimana kak ya? Yang tempat kita bermain tadi di air batu tadi kak? Oh ya, jadi kesimpulannya itu cerita si batu rusa tadi itu memang sosoknya sebenarnya itu ada sangkut pautnya dengan sosok wanita ya Bang Aan ya, perempuan ya. Di mana perempuan itu ada hubungan dekat dengan si Serunti ya, si Pahit Lidah ya Bang Aan ya. Jadi dia pengen makan rusa ya, pengen ngidam ya. Tadi kak ya? Ya gitu kira Bang Aan ya. Iya, Jadi dia mengidamkan pengen makan rusa ya. Tiba-tiba dia menyuruhkan si Pahit Lidah untuk menangkap rusa ya Bang Erja. Jadi menangkap rusa itu dan rusa itu lari ya. Lari ke arah sungai ini ya Bang Aan ya. Arah sungai ini ya larinya. Arah sungai ini sekitar di bawah jembatan sekarang ya, jembatan raya ya. Agak nyamping ya, nyamping ya. Bang ya. Jadi nyamping itu, oke. Saking kesalnya si Pahit Lidah tadi kek mengutuk kaki kayak. Iya, yang ininya kita tanda tanya itu begitu dia mengutuk kesal dengan si ini ya Bang Ana, dengan rusa itu dikutuklah rusa itu jadi batu dan perempuan itu juga jadi batu. Iya. Kan gitu ceritanya kan? Ceritanya gitu. Nah, jadi yang lebih menarik lagi itu rusa ini seolah-olah tahu bahwa dia itu akan dikutuk. Dia menyelamatkan diri. Ternyata tetap juga dikutuk ya. Jadi ini untuk sahabat Dak ya. Jadi sahabat Dak memang asal muasalnya itu si Pahit Lidah itu mereka ada dari Palembang ya, dari Palembang, dari daerah desa Pagar Alam. Pagar Alam ya, dimana juga banyak juga kutukan-kutukan dari si Pahit Lidah ya, seperti perempuan, anak-anak dikutukannya. Nah, dominan yang di Bangka ini banyak yang sosok binatang kayak seperti yang di Kampung Z kemarin juga kita temukan batu buaya ya kayak. Batu buaya juga ada saya juga dapat informasi juga. Kita belum ke sana ya. Mungkin Bang Aan juga mungkin insya Allah mungkin juga ikut juga ya. Ada di daerah Kute ya, katanya daerah Kute itu juga ada seperti batu itu ada piring kayak bentuk piring, sendok. Apakah itu proses dari kutukan si Pahit Lidah ya? Mungkin ya. Nanti Bang Erja mungkin bisa bermediasi ya mungkin ya nanti bisa ya. Nah, jadi inilah untuk sahabat Dak, inilah jadi perjalanan Dak malam ini, di mana sesungguhnya batu rusa itu mempunyai sejarah. Dan batu rusa itu daerah sebenarnya kampung apa sebenarnya Bang Aan? Istilahnya batu rusa ngambil nama dari batu rusa itu, desa batu rusa. Kalau sebelumnya sih belum tahu, dulu itu kan di zaman dulu. Di zaman Jepang lah, itu ada pelabuhan dulu. Nah, ada pelabuhan. Itu pelabuhan di zaman Jepang itu ada pelabuhan Jepang atau pelabuhan pribumi kita?
Pelabuhan Jepang. Jepang, ya? Ya karena pribumi kita banyak di sini kan. Iya, iya. Karena kampung tua. Kampung tua ya. Maka diadakan pos jaga 2 kiri kanan jembatan tuh. Oh gitu. Nah, tapi waktu sebelum itu berarti Mungkin yang dimaksud Bang Aan apa? Bangunan Jepang itu ya, Bang ya? Iya, yang disebut rumah Nippon. jadi ini sebenarnya Batu Rusa ini dulunya itu memang kampung tua, dan di sini juga ada satu pelabuhan itu dibangunlah dan pasar juga ya. Iya. Dibangunlah oleh tentara Jepang ya. Iya. Tentara Jepang sampai juga itu ada rumah Jepang ya. Jaganya ya. Iya, Rumah pos Jepang. jaga. Itu posisinya tuh di Kiri kanan jembatan. kiri kanan jembatan juga ya. Jadi karena mereka menemukan satu sesepuhnya, orang tertuanya ada di daerah Batu Rusa ini, dan mereka pernah mendengar juga ada legenda dan ceritanya bahwa sesungguhnya itu terjadilah ada kutukan si pahit lidah yang ada di daerah tertua kampung ini, baru dinamakan Batu Rusa, sosok kutukan dari si pahit lidah atau serunti. Sesungguhnya serunti itu memang asal-muasalnya dari Sumatera ya, dari Pagarawan ya. Apa ya? Ke Bangka ya. Pagar alam ya, dari Pagar Alam. Maaf tadi ya. Dari Pagar Alam dia ke Bangka ini, dan mereka mungkin ada kenal dengan perempuan di Bangka ini. Ternyata juga dapat kutukan. Akhir kutukan perempuan ini menjadi batu. Dan airnya juga di perempuan itu menjadi abadi sampai sekarang ya. Sampai pun udah beratus-ratus tahun ya, beratus-ratus tahun, masih ada ribuan tahun juga ya, ratus tahun masih dipakai juga oleh masyarakat Batu Rusa di sini ya. Gitulah kira-kira perjalanan kami malam ini, dan saya dengan Bang Aan bersumber ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pencinta dak dimanapun berada. Sekali lagi kami tetap akan mengungkapkan sejarah kelam, sejarah yang belum terungkapkan di daerah Bangka Belitung khususnya ya. Baik itu sejarah Bang Aan ya, sejarah Bang Erja, Bang Juri, baik sejarah perjuangan perjuangan masyarakat Bangka Belitung, dan perjuangan cerita legenda ya, seperti si pahit lidah atau yang lain-lain lagi gitu ya. Makam keramat nanti ya. Gimana ya untuk Bang Juri? Mungkin untuk selanjutnya nanti kita akan berziarah ya, mungkin di makam-makam tertua di Pulau Bangka ini ya. Iya. Nah, jadi mungkin demikian perjalanan kami malam ini. Sebelumnya Bang Erja, jangan lupa tambahkan lagi. Ingatkan lagi Bang Erja, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. tombol loncengnya jangan lupa. Oke? Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Aan. Iya. Iya. balik ngomongnya apa tuh? Bukan ada itu